ganti-ganti boleh. Ustazah, aku keluarkan sedekah subuh yang terkumpul untuk pekerja, boleh ya. Tapi kalau untuk pekerja itu kan gaji ya, dia nggak berasa ya. Dia udah kerja terus dia digaji, oke lah gitu kan. Nah tapi kemudian ada baiknya dilebihkan gajinya. Hei, bulan ini ada rezeki nih buat kamu, itu bagus. Dia lebih tinggi lagi kemampuannya untuk lebih dia bahagia. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap. Kalau sedekah subuh jam segini Zah bisa. Bolehkah sedekah subuh dikasihkan buat orang uang saku anak? Boleh. Suami saya meninggal, istri tidak boleh keluar rumah sampai 40 hari. Kalau masa iddah bukan 40 hari. Masa iddah itu 130 hari kalau suaminya meninggal. Bukan sehari. Tapi bukan nggak boleh keluar rumah. Boleh aja keluar rumah mah. Ya, yang penting jangan tabarus, jangan berdandan berlebihan ya. Kemudian jangan teman-teman suka ngobrol dengan laki-laki lain di luar batas ya. Jangan teman-teman untuk melakukan, jangan teman-teman dekat-dekat dengan laki-laki lainnya. Ustazah, kalau sholat berjamaah di rumah afdolnya tepat waktu kah? Nah, berjamaah di rumah bagusnya tepat waktu. Setiap hari, setiap pagi bagusan Yasin atau Waqiah, beda, fadilahnya beda. Ya, kalau Waqiah itu bisa menjauhkan dari fitnah akhir zaman, kalau Yasin itu diampunkan dosa kita sampai datang fajar. Sedekah subuhnya dikumpulkan nanti pas 1000 hari diberikan ke mertuaku. Kebanyakan kalau 1000 hari mah terlalu banyak. 1000 hari itu mbak ya, 30 hari 20 hari ya, atau kalau 1000 hari khawatir aku guys. Khawatir aku yang pertama, usia kita bisa belum tentu panjang. Yang kedua, belum tentu lagi kita hidup. Yang ketiga, bahwa memberi itu harus dilatih. Kalau memberinya cuma sekali dalam 1000 hari ya nanti kita nggak terbiasa untuk memberi. Dan kemudian harus dibiasa. Dan kemudian uang sedikit aja kepake, dari apalagi uang banyak ya kan, repot nanti ya. Ustazah, sholat fajar qobliyah subuh sama rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha ya. Kalau mertua kita menerima sedekah subuhnya boleh ya. Bagaimana cara sabar dan ikhlas ketika kita kecewa, apa yang kita mau tidak kita dapatkan? Ya, bisa jadi kalau mbak dapatkan akan membawa musibah bagi diri mbak. Bahwa Allah itu akan memberikan sesuatu yang tepat, bukan sesuatu yang kita mau. Ya, kita pengen kaya tapi nggak kaya. Bisa jadi kalau kaya musibah, kita jadi orang yang sombong. Kita pengen sehat tahu-tahu nggak sehat. Bisa jadi kalau sehat kita banyak maksiat, makanya Allah kasih sakit. Pokoknya percaya aja sama Allah, berbaik sangka aja sama Allah. Kita pengen punya anak, nggak punya anak. Bisa jadi kalau punya anak pening kepala karena anaknya tidak ibadah. Jadi semuanya itu ada hikmahnya. Pengen punya suami, nggak juga punya suami. Bisa jadi kalau punya suami malah menderita. Jadi berbaik sangka terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, itu kebutuhan kita supaya kita tenang mbak. Oke. Ustazah, kalau mandi oke aman ya. Kalau panggil ustazah untuk memberi, oh gitu ya, DM aja ya. Ustazah, sedekah subuh kalau kita belikan sesuatu kita kasih orang boleh, nggak ada masalah. Siap mbak Istiwiwin ya. Sama kah qobliyah subuh dengan fajar? Sama. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita masuk kelas dulu. Semoga pertemuan singkat ini membawa manfaat buat kita ya. Ustazah, oke. Zah, di sini masjidnya telat-telat gimana? Saya bingung. Bingung apa? Jawab aja azan 1 kali. Nah, masjid-masjid lain abaikan ya. Yang penting teman-teman udah bisa sholat saat teman-teman melakukan itu semua. Oke. Ustazah, oke. Bagaimana cara yang benar membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri? Setiap Al-Fatihah yang kita baca itu udah otomatis untuk diri sendiri kok. Nggak perlu ya Allah saya baca Al-Fatihah untuk diri saya sendiri, jiwa dan ragaku, mental, jantung, nggak usah ya. Dengan kita baca Al-Fatihah itu udah untuk diri sendiri kok. Ustazah, baca Al-Kahfi boleh dicicil nggak? Boleh. Subuh menjelang bisa dibagi sepertiga. Dari Kamis maghrib sampai malam, kemudian dari pagi Jumat sampai setengah siang, dan dari tengah siang sampai maghrib itu bisa. Ustazah, zakat bisa berupa apa saja? Bisa berbentuk uang atau makanan pokok. Oke. Ustazah, oke aman ya guys.
Ustazah, sebentar ya. Apa yang dibaca ketika sujud sejadah? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu doanya ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Oke. Ustazah, biar minta amalan biar rezeki lancar. Satu, jangan lupa sedekah subuh. Kumpulkan di rumah uangnya 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti kita serahkan kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua adalah jangan lupa teman-teman melakukan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Jangan lupa baca sholawat dan syukuri apa yang kita dapat. Itu adalah bagian dari syarat dilapangnya rezeki kita. Dekati Allah karena yang pemilik rezeki adalah Allah. Kita pengennya rezeki itu berkah ya. Banyak habis-habis aja ngapain. Lebih baik sedikit tapi teman-teman berkah ya kan. Ustazah, ada beberapa doa di sujud terakhir, boleh nggak? Boleh banget ya. Misalnya di sujud terakhir teman-teman pengen terhindar dari api neraka, ya Allahumma ajirna minan nar. Pengen anak soleh, ya Rabbi habli minas salihin. Mbak Eli pengen terhindar dari siksa kubur, a'udzubika min azabil kubur, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Nah, oke ya teman-teman ya. Ustazah, saya ngumpulkan sedekah subuh diserahkan di jam 7, boleh. Yang penting dikumpulkan di waktu subuh. Ya 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Syaratnya bangun subuh dong ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ketika uangnya terkumpul, maka kita serahkan kepada yang berhak menerimanya ya. Kayak gitu caranya. Oke, gitu ya. Doa sujud terakhir boleh baca doa banyak ya. Bahkan boleh pakai bahasa Indonesia. Yang penting tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Sah nggak kalau tahajud itu setengah jam sebelum subuh? Sah. 20 menit sebelum subuh pun sah. Ya, jadi tahajud itu waktunya dibagi 3. Yang pertama dari habis isya sampai jam 11 malam itu sepertiga malam pertama. Jam 11 malam sampai jam 2 malam sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh itu sepertiga malam ketiga. Nah, afdolnya tahajud itu sepertiga malam ketiga dari jam 2 malam sampai azan subuh. Oke, paham ya teman-teman ya. Kalau sudah terlanjur riba gimana? Yang pertama jual asetnya untuk melunaskan hutang ribanya. Misalnya asetnya mobil, jual rumahnya untuk melunaskan. Kalau pengen mobil, pilih salah satu. Atau banyakkan penghasilan, sedikitkan pengeluaran, lebihnya ditabung untuk membayar hutang ribanya. Atau teman-teman minimal jangan telat. Kalau makin telat makin banyak dendanya tapi tetap berdosa karena dalam angsuran ada ribanya. Riba itu berat bagaikan menzinahi ibu kandung sendiri loh. Ustazah, bolehkah baca sholawat Jibril? Boleh. Oke, Ustazah, mau tanya, kenapa kalau rajin sholat tahajud apa harus witir dulu? Oh, beda. Tahajud dan witir itu 2 jenis sholat yang berbeda. Teman-teman kalau witir doang boleh, tahajud doang juga boleh. Nggak ada witir dulu harus tahajud dan harus witir. Nggak ada. Apa doanya kalau kita menerima sedekah subuh? Doakan aja dia. Terima kasih ya Mbak, semoga lancar rezeki, panjang usia, dan dimudahkan urusan. Doakan orang yang bersedekah kepada kita. Sholat subuh sampai jam berapa Ustazah? Sampai cahaya merah ada di atas langit. Ketika cahaya merah itu sudah di atas langit, itu sudah habis waktu subuh. Untuk jamnya aku nggak bisa pastikan karena kita beda daerah dan wilayah. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dikumpulkan terus uangnya buat nengok orang sakit, boleh nggak? Boleh kok. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, saya ngumpulkan sedekah subuh buat ngirim keponakan yang bondok, boleh aja, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, iya benar sekali ya. Tadi bangun sholat tahajud, langsung sholat witir hampir subuh. Apakah itu sah? Sah. Aku tim yang sholat tahajudnya deket azan subuh kok, sah. Ustazah, kalau ditipu puluhan juta, nggak bolehkah benci dengan orang tersebut? Benci nggak ada gunanya, tapi tuntut dia supaya uang itu berada di tangan kita. Fokusnya bukan kepada bencinya, fokusnya kepada solusinya. Dibenci uangnya nggak balik, ngapain? Fokusnya kan uangnya. Oke. Boleh atau tidak meminjam uang di bank syariah? Aku tetap nggak nyarankan ya teman-teman ya.
Oke, Ustazah, apakah boleh tahajud tidak tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Allah lebih suka aja, gitu sih. Oke, apa doanya kalau kita menerima sedekah subuh? Udah aku jawab, doakan aja dia Mbak Tri. Ya Allah, lapang rezeki ibu ya, kemudian sehat badan ibu ya, gitu Mbak Tri. Oke, Ustazah, apa keutamaan sholat witir? Aku kecepatan kan guys? Kecepatan gak guys? Oke, kecepatan nggak teman-teman? Oke, teman-teman fokus ya, karena kita speednya cepet nih ya. Boleh ya, fokus ya guys, fokus ya. Oke, Ustazah, saya melaksanakan sholat witir setelah Ba'diyah Isya, boleh nggak? Boleh banget. Sholat Isya dulu, lalu kemudian Ba'diyah Isya, lalu kemudian witir. Aku ulang ya, agak cepat Mbak. Oke, boleh ya, pelan-pelan ya. Sholat Isya dulu, kemudian Ba'diyah Isya, lalu kemudian witir. Oke, tengah malam mau tahajud boleh nggak? Boleh, tapi jangan witir lagi, karena witir cuman boleh satu kali. Oke, atau teman-teman gak witir habis Isya, teman-teman witirnya itu tengah malam, boleh. Misalnya azan subuh jam 4:30, teman-teman bangunnya jam 4. Nah, teman-teman boleh sholat Isya dulu 2 rakaat, lalu witir 1 rakaat. Boleh kok, gak jadi masalah. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, aku tidur setelah Isya, namun kebangun tak dapat tidur lagi jam 11. Apakah boleh sholat jam 11 malam tahajudnya? Boleh, aku jelasin ya. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, sabar ya Zah. Aku kenapa? Nggak apa-apa, aman aja. Aku nggak ada marah. Kok disuruh sabar, aman aja ya. Jadi begini ya, sepertiga malam pertama itu dari habis Isya sampai jam 11 malam. Oke, itu malam dibagi 3 guys. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam, gitu kan. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam, gitu kan. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh, gitu kan. Nah, afdolnya tahajud itu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam tapi sampai azan subuh. Nah, pertanyaannya, kita tidur habis Isya, baru bangunnya jam 10, boleh tahajud nggak? Boleh. Berarti teman-teman tahajudnya sepertiga malam pertama, kayak gitulah. Nah, kan gitu. Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Nanti tertidur lagi bangun jam 12 karena ingat masa lalu. Wah, nggak bisa tidur ya, sholat lagi, nggak masalah. Tidur lagi, sholat lagi jam 2, nggak masalah. Tahajud boleh berkali-kali. Yang nggak boleh tahajud itu adalah, yang nggak boleh berkali-kali adalah witir ya. Ustazah, kalau nggak pakai Ba'diyah Isya langsung witir, sayang banget Mbak. Karena Ba'diyah Isya itu hukumnya sunnah muakkad Mbak. Iya kan, sayang banget. Itu setara dengan witir itu. Makanya berapa banyak orang di masjid yang saat sholat berjamaah ya, saat sholat berjamaah pula, saat sholat berjamaah, iya, saat sholat Isya kan kita taraweh tuh guys di masjid kan. Kan kita taraweh itu kan teman-teman ya. Nah, dia sholat Isya lalu dia tidak Ba'diyah Isya, dia langsung taraweh. Keliru, sayang. Ba'diyah Isya lebih besar pahalanya dibanding taraweh. Oke. Ustazah, bisakah hasil sedekah subuh diberikan ke suami? Bebas, nggak masalah ya. Sedekah subuh itu diberikan suami, diberikan kemana-mana, nggak apa-apa, aman. Oke. Ustazah, mendoakan orang tua yang beda agama gimana? Udah meninggal atau hidup? Kalau dia udah meninggal itu nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau dia udah meninggal kita cuman boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita nggak bisa mendoakannya agar lapang rezekinya, agar ringan siksa kuburnya, atau kita nggak bisa mendoakan dia agar dimudahkan, diampunkan dosanya, nggak bisa. Jadi kalau seandainya ada orang non muslim meninggal, kita cuma bisa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Kalau masih hidup doakan dia agar dapat hidayah ya. Kalau tahajud jam 4 langsung boleh nggak? Oke, boleh nggak terakhir tahiyat akhir boleh ya, tapi afdolnya itu dua-dua ya, sholatul lail matna ya.
Walaupun menurut Sayyidatina Aisyah, beliau pernah melihat Rasulullah sholatnya 4 rakaat 1 kali salam. Boleh. Ustazah, di daerah saya suka begitu nggak ngasih jeda dulu. Jeda apa nih? Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, oke, aman ya. Doa sholat. Astagfirullahaladzim, lucu ini ya. Niat sedekah subuh sembunyi-sembunyi, malah dikira uang pesugihan, terus dibuang ke sungai. Mereka nggak ngerti itu ya. Jelaskanlah sedekah subuh. Iya juga ya, sedekah subuh dikira persugihan ya geng. Ada-ada aja pun si kawan itu dibuangnya ke sungai duitnya. Oke, coba kasih kultum dulu dia. Siapa yang buang ke sungai uang mbak? Nggak apa-apa mbak ya. Nah, niat kebaikan walaupun belum jadi dilakukan itu tetap dapat pahala ya. Oh, di sedekah subuh dimasukkan ke kota, terus suaminya bilang persugihan. Mantap kali pun suami mbak itu, limited edition. Oke, bolehkah bangun malam hanya sholat witir? Ya boleh aja, nggak masalah. Bagus kok ya. Dibuang. Oke, ada-ada aja ya. Baik-baik apa guys? Jangan lucu-lucu lah, masih pagi teman-teman udah ngelucu ya. Siap Mbak Eci, Mbak Gempur ya. Itulah ya guys. Sedekah subuh ini harusnya tersiarkan dengan banyak ini. Harus banyak orang yang tahu guys. Sayang kalau nggak sedekah subuh. Aku dakwah udah 22 tahun ya. Aku selama ini menyampaikan offline aja. Aku mengira udah banyak yang paham guys. Iya kan? Nah, tapi ternyata masih butuh proses. Nggak apa-apa ya. Kita sabar sehingga teman-teman kita bisa memahami tentang sedekah subuh ya. Ustazah, oke, sedekah subuh ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau sholat hajat afdolnya kapan? Jadi sholat hajat itu adalah jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam nggak masalah ya. Asal jangan habis subuh dan habis asar ya. Oke, sebentar. Sekarang dia, oke. Yang mana ya? Kalau witir terbiasa habis isya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Ya teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir, nggak masalah ya teman-teman ya. Ba'diyah isya, lalu kemudian witir, itu nggak masalah ya. Oke, tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Oke, kalau nggak punya uang lebih, gimana Zah untuk sedekah subuh? Coba dimaksimalkan, diprioritaskan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad darra wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Kita sedekah itu saat lapang, saat sempit. Justru karena nggak punya uang kita makanya sedekah untuk memancing rezeki kita. Nggak punya juga Ustazah, ya udah beli makanan kucing berapa belas ribu kasih tiap subuh ya. Justru karena susah itulah kita sedekah ya kan. Kita susah sedekah itu saat susah itu lebih bagus ya, karena supaya kita naik itu ya keuangannya ya, bukan tunggu senang dulu baru sedekah, telat ya. Ustazah, baca Al-Quran pakai HP boleh nggak? Saya pengentut Zah, boleh nggak masalah ya. Ustazah, kalau sholat zuhur hanya ba'diyah aja nggak apa-apa. Tapi sayang banget karena sholat qobliyah zuhur itu juga sunnah muakkad ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih suami boleh. Ustazah, gimana sedekah subuh kalau kepepet kita ambil nggak apa-apa. Berarti kita cuma dapat pahala niat, kita nggak dapat pahala sedekahnya, tapi tetap dapat pahala niat. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir dan lihat aku pagi ini boleh klik pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita bisa berteman bersama belajar di akun ini setiap hari. Saya masih punya utang, bolehkah saya tetap sedekah? Ya boleh. Nggak apa-apa mbak, utang mbak jatuh temponya masih lama ya, masih 2 tahun lagi, masa nggak boleh sedekah cuma 50.000 20.000? Oke. Yang nggak boleh itu adalah sedekah yang kemarin-kemarin mbak nggak bayar, tahu-tahu utang yang kemarin-kemarin mbak nggak bayar, tahu-tahu sedekah mantap upload lah ke sosmed, sakit hati orang itu nanti. Oke. Ustazah, oke. Nah, tertidur setelah asar karena habis minum obat terlanjur nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang belum paham, hati-hati jangan tidur di 3 waktu. Yang pertama adalah habis subuh, hanau ba'da subuh yazhabu barokat rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia. Yang kedua, jangan tidur habis asar ya, karena itu makruh. Yang ketiga, jangan tidur sebelum isya ya, yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya.
Ustazah, oke, sebentar ya. Mengikhlaskan versi Ustazah setelah kehilangan uang dengan cara apa? Ya dicari pelakunya itu, ya dicari, ya kalau perlu nyentuh jalur hukum, nggak ada masalah. Pokoknya kalau problem itu berefek kepada rezeki kita, masa depan kita, selesaikan. Tapi kalau nggak berefek, abaikan. Uang sedekah transfer diam-diam, oke, nggak masalah ya. Ustazah, kalau kita selesai khatam Quran, pertama belajar ngaji dulu, lalu dibacakan khatam Quran, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, baca Quran dari HP boleh nggak? Saya pengentut. Apakah suara aku jelas, teman-teman? Jelas ya, teman-teman ya. Ini udah aku jawab tentang baca Quran dari HP, kentut. Karena suka kentut, baca Quran dari HP nggak masalah. Ustazah, kalau matahari udah terbit, kalau terbit sepenuhnya di waktu setelah syuruk boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke, sedekah subuh berbentuk makanan dan minuman boleh nggak? Boleh aja, nggak jadi masalah. Makanan, minuman boleh aja, nggak jadi masalah ya, aman aja ya. Oke. Oke, Ustazah, apakah sholat witir setelah Isya boleh? Boleh. Sholat Isya dulu, lalu kemudian ba'diyah Isya, lalu kemudian witir. Boleh ya. Ustazah, apa niat sholat zuhur 4 rakaat sekaligus? Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi kalau mau dilakukan langsung 4 rakaat, itu caranya rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Jadi dia itu tidak pakai tahiyat awal ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau ikut jamaah Isya, kita sholat ba'diyah Isya dulu baru ikut jamaah sholat taraweh, boleh nggak? Ya kayak gitu Mbak sholat Isya dulu, lalu ba'diyah Isya baru taraweh ya. Oke, ya sholat 4 rakaat semuanya tidak ada tahiyat awal kalau sholat sunnah ya. Oke, Ustazah, saat menikah secara Islam, meninggalnya secara Konghucu, bagaimana cara mendoakan? Gak bisa. Kalau ada non muslim yang meninggal dunia, kita cuma bisa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak bisa doakan agar lapang kuburnya, ringanlah siksa kuburnya, itu gak bisa ya teman-teman ya. Dilarang dalam Al-Quran surat At-Taubah. Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke, jam berapa live Ustazah? Jam 6, cuman tadi banyak error, agak telat dikit aja ya, jam 6 pagi ya teman-teman ya. Ustazah, 2 kali mati live kita tadi. Kalau ngaji pakai HP nggak ada masalah, nggak punya wudhu ya. Ustazah, oke, bersentuhan wudhu dengan suami gimana? Imam Syafi'i mengatakan batal. Kalau bersentuhan wudhu dengan suami, Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Ya, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Kalau tidak muncul syahwat maka dia tidak batal menurut Imam Maliki. Teman-teman mau pilih yang mana? Bebas aja ya guys. Ustazah, boleh nggak kita menerima warisan dari nenek yang tidak seiman dengan kita? Secara hukum kalaupun itu sifatnya hadiah nggak masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. BPJS itu fasilitas pemerintah, jadi ikhtilaf, masih banyak ulama kok yang membolehkannya. Adapun dendanya itu bukan karena dendanya, tapi karena punishment, hukumannya. Sebenarnya itu kan jelas itu uang pemerintah. Kenapa asuransi lain itu sulit? Karena nggak jelas itu uang siapa. Oke. Saja kalau sholat keluar cairan di kemaluan batal nggak? Kalau nyata batal, kalau cuman perasaan tidak ya. Dan seandainya teman-teman dalam kondisi ragu, itu abaikan ya. Yang penting kalau teman-teman keputihan, teman-teman mesti cebok sebelum wudhu. Celana itu nggak boleh dipakai lagi ya, celana yang bekas keputihan. Oke. Nah, kalau mengucapkan salam kepada non muslim nggak boleh. Kalau non muslim mengucapkan salam kepada kita, cukup ucapkan dengan kalimat wa'alaikum saja. Misalnya nih dia kemudian
iniin kepada kita, ya assalamualaikum kata dia, maka kita jawabnya waalaikum saja. Oke, gitu ya. Ustazah, suami mu'alaf tapi tidak mau diajak sholat dan masih minum bir. Bagaimana hukumnya pernikahan? Menurut Imam Syafi'i, jika ada orang yang tidak sholat tetapi dia mengakui bahwa sholat itu benar, cuman dia males aja, maka itu tidak jatuh talak ya. Itu namanya fasik. Itu namanya fasik. Dia masih sah sebagai suami mbak ya. Ustazah, oke, saya bercadar, oke. Bolehkah sholat tarawih di masjid? Nah, soalnya laki-laki warawiri. Yang penting kening mbak menyentuh sejadah di antara dua pelipis. Yang penting nyentuh sejadah di antara dua pelipis mata ya. Gak apa-apa mbak. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, bagaimana cara menyikapi orang yang selalu bertanya tentang apa? Tentang apa nih guys? Tentang terbang dia ke langit ketujuh. Pelan-pelan ngapa guys ngetiknya guys? Jangan pakai napas. Semangat kali pengen masuk surga semua ya. Ustazah, batas haid itu berapa hari ya? Nah, batas haid itu adalah 15 hari. Begitu kata Imam Syafi'i. Jadi batas haid itu 15 hari. Hari ke-15 teman-teman mandi. Hari ke-16, 17, 18 itu namanya istihadah. Istihadah itu adalah darah yang lebih dari 15 hari dia tidak najis dan bisa mandi. Cuman sholatnya orang yang istihadah, ya Mbak Tini, tidak boleh telat ya, tidak boleh telat pula. Tidak boleh jauh jarak antara wudhu dengan sholatnya. Jadi habis wudhu dia mesti langsung sholat ya. Ustazah, kalau tidak ba'diyah isya, bolehkah tanpa melakukan witir? Nggak apa-apa, cuman sayang aja kalau nggak ba'diyah isya. Sayang aja guys. Oke. Ada beberapa sholat yang sayang kalau ditinggalkan guys. Coba aku jelasin ya, sambil teman-teman share tautan, tap layarnya ya. 2 rakaat sebelum subuh sayang tuh ditinggalkan karena hukumnya sunnah muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu sayang ditinggalkan tuh guys. Oke ya, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu kalau bisa dikerjakan karena hukumnya sunnah muakkad. Oke, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau pengen iya dong, gitulah, mantap lah itu ya. Niatnya gimana? Nah pokoknya niatnya gini ya. Kalau mau gampang, kalau mbak belum pernah lakukan gini ya, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah. Udah gitu aja. Dan kalau mbak pemula, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah. Cukup kok mbak. Oke. Tapi kalau mbak udah agak medium sedikit, bisa menggunakan qobliyah dan ba'diyah. Sengaja aku qobliyah subuh, sengaja aku qobliyah asar, sengaja aku qobliyah zuhur gitu ya. Oke, aman ya guys. Ustazah dulu sekolah di mana? Aku di pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Syariah. Ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Akikah nggak boleh daging mentah. Akikah itu harus daging masak. Dia beda dengan kurban. Ustazah, kalau suami bilang ayo kita cerai aja, itu jatuh talak ya, itu jatuh talak. Tapi kalau rujuk dalam 3 bulan itu udah aman ya. Dalam masa iddah boleh rujuk seperti orang yang bertengkar, tetapi seperti orang yang bertengkar tapi kembali lagi ya. Oke, siap ya. Ustazah, baju bekas dipakai keset dia cuman makruh, dia tidak sampai berdosa ya. Ustazah, doa untuk anak biar jadi soleh dan solehah. Rabbi habli minas solehin ya. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke.
Oke, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Robbi habli minas solihin. Nanya 5 kali nggak dijawab. Dimaafin ya guys, karena mataku terbatas dan ungkapanku tidak bisa dipercepat lagi. Nanti teman-teman nggak paham kalau terlalu cepat. Kita kan tiap hari dari jam 6 tadi kan kita mulai. Setiap hari ada 3 sesi. Teman-teman bisa hadir berteman dengan aku. Nggak terjawab di sini bisa besok, dan kita nggak ada libur ya, nggak ada libur, hari Minggu pun kita tetap live. Coba cek juga video-video aku, ya udah 7.000 video di TikTok aku, cek juga YouTube aku. Teman-teman boleh subscribe aja karena rekaman daripada video ini ada di channel YouTube aku, Ustazah DR Nela Luki. Subscribernya lebih kurang 500.000 atau 500 ribuan. Yang aslinya akun asli follow aja, nanti kita upload ke sana ya. Maafin kalau nggak kebaca ya teman-teman ya. Masya Allah 7.000, mungkin udah 8.000. Sholat taubat baca kulhu nggak apa-apa. Sholat taubat baca al-ikhlas, al-falak, an-nas itu nggak apa-apa ya. Ustazah, oke. Sholat taubat baca kulhu nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Jadi teman-teman perhatikan, semua jenis sholat sunnah ayatnya kalau itu aja nggak jadi masalah. Ayatnya kalau itu aja nggak jadi masalah ya. Ya rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, sampai pula kita meninggal dunia kulhu terus. Ya udahlah kayak mana lah ya kan guys. Nah kayak gitu kan. Nah kulhu ya. Oke gitu ya, ndak masalah ya. Tapi kalau hafal ayat kursi ganti-gantilah sedikit ya dengan ayat kursi dan seterusnya. Oke, atau Al-Baqarah 5 ayat pertama. Jadilah iya. Oke. Ustazah usia 50-an ya, daftar haji antri, boleh umroh di bulan Ramadan. Ya, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan 1 kali haji ya. Siaplah, jadilah ya kan. Nah kalau rawatib itu suratnya Al-Fatihah boleh nggak? Kalau Al-Fatihah doang itu nggak jadi masalah. Semua jenis sholat kalau cuman dibaca Al-Fatihahnya doang itu nggak masalah teman-teman. Cuman sayang aja guys, karena gimana pun iftitah itu sunnah dan ayat pendek itu juga sunnah. Oke. Ustazah, afdolnya witir harus tidur dulu nggak? Enggak, habis isya juga afdol, nggak masalah. Oke. Ustazah, kalau sholat panjang minimal berapa ayat? Bebas, 30 juz juga nggak apa-apa. Kalau minimal 1 ayat boleh. Waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Bisa, ya kan? Rakaat kedua, bismillahirrahmanirrahim, wal Qur'anil hakim, Allahu Akbar. Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, nah aman ya teman-teman ya. Irit-irit guys, irit bensin. Oke, Ustazah, witir 2 rakaat nggak boleh? Boleh 1 ayat Ustazah? Boleh mbak, boleh. Nggak ada masalah mbak. Jadi hey teman-teman, ini yang ngetik-ngetik nih kok tengok ayat Al-Qur'annya kul aja semua nih. Coba ganti-ganti ayat tuh sedikit guys. Teman-teman kan hafal Al-Lahab, teman-teman hafal Ad-Duha, teman-teman hafal Al-Baqarah 5 ayat pertama, teman-teman hafal Yasin. Kalau lagi baca Yasin bergaya nggak megang Yasin. Pas sholat kul aja selewew. Tapi boleh kok teman-teman kul nggak boleh. Tapi biar nggak ngantuk ganti-ganti sedikit ngapa guys? Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil hakim, Allahu Akbar. Itu jadilah ya kan guys. Gitu kan, ganti tipis-tipis lah ya kan. Wow, kalau baca Yasin ngeri weh. Nggak pegang Yasin. Sholat qul huwallahu ahad. Tapi nggak apa-apa sih, artinya juga bagus kok. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, atau Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil hakim, Bismillahirrahmanirrahim. Karena saking sayangnya dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu bisa. Atau Al-Kahfi 1 sampai 10 bagus. Tertampar Ustazah, aku nggak ngapa-ngapain kok teman-teman, tertampar.
Oh, jantungnya pastikan masih berdenyut dan berdetak ya. Ustazah, sholat tahajud bolehkah jam 10 malam? Boleh, nggak masalah ya teman-teman ya. Tahajud jam 10 malam boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke, balik lagi ke kulkul walaupun ada ayat lain. Aku tahu, I know ya, aku ngerti banget ya. Aku ngerti juga banget teman-teman ya. Balik lagi ke kulkul ya kan. Kayak mana ya kan? Nah, Ustazah gitu ya. Doa iftitah terpendek itu yang mana? Nggak usah. Ya baca aja lah doa iftitah itu kan sebentar aja guys. Ya prioritaskan Allah, prioritaskan sholat ya agar Allah bisa prioritaskan kita. Oke. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, Ustazah. Oke, doa paling mustajab itu kapan? Banyak tempat mustajab. Di antaranya adalah saat azan berkumandang, mustajab. Kemudian saat petir berbunyi. Jadi kalau petir tuh doa guys, bukan tuh mati kau mati betulan nanti guys. Petir kok malah ngomong mati. Jadi petir itu doa. La haula wala quwata illa billah. Angkat tangannya, ya Allah. Kan banyak doa teman-teman kan, aku tengok kan. Masih banyak utang kan. Doa utangnya lunas. Yang Mbak Tini masih ini kan, doakan dapat jodoh dan seterusnya. Oke. Nah, atau sujud terakhir ketika mau habis sholat itu mustajab. Atau sepertiga malam terakhir itu juga bisa. Asal Mbak Oma jangan minta doa untuk haid ya, udah expired ya. Jadi doalah apa yang mau kita doakan ya kan, minta apa, pengen punya anak, rezeki lancar ya kan, gitu ya. Asal Mbak Oma jangan minta doa haid walaupun minum akasia ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, niat sholat witir contohkan. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, aman ya. Gitu guys ya kan, doa tughayyir takdir. Doa itu merubah takdir ya kan, Masya Allah ya kan. Ustazah, kalau sholat fajar itu sebelum azan subuh kan. Fajar itu dari azan subuh adalah setelah fajar itu adalah qobliyah subuh ya. Azan subuh lalu qobliyah subuh lalu kemudian fajar ya. Azan subuh, sholat qobliyah subuh itu adalah fajar, baru kemudian sholat subuh. Qobliyah subuh itu adalah subuh ya. Hamalan di hari Jumat 1, baca Al-Muluk di malam Jumat, terhindar dari siksa kubur. Baca Al-Kahfi sepanjang waktu Jumat, dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Kemudian baca keramas sebelum subuh tadi. Udah mandi belum? Ku tengok masih pakai daster aja nih ha. Nah, mandi keramas sebelum azan subuh. Aku aja anak muda, aku mandi sebelum azan subuh, kecuali kucingku ya kan. Kemudian yang keempat adalah potong kuku. Kemudian perbanyak sedekah di waktu subuh ya, kayak gitu guys. Yang belum mandi, jewer telinga sendiri sekarang. Gimana ceritanya? Mandi aja mesti kusuruh juga. Gimana ceritanya nih kawan? Wah, sujud sahwi hafal. Al-Kahfi 10 ayat pertama hafal. Mandi pagi jam 8 ya kan Bom? Oke. Ustazah, gimana caranya sholat taubat, tahajud, hajat, witir sekaligus? Ya udah sholat aja. 2 rakaat sholat taubat, 2 rakaat sholat hajat, 2 boleh, enggak juga enggak apa-apa karena hukumnya sunnah. Ustazah, sebentar ya. Aku minta saran, mending kodo hari Senin Kamis atau Senin Rabu Jumat sekalian niat DIET. Tidak boleh puasa niatnya DIET. Kalau puasa niatnya untuk DIET, niatnya benar, caranya salah. Caranya benar, niatnya salah. Jadi puasa itu back to basic, niatkan untuk Allah ya. Ustazah, apa doanya biar kita khusyuk di dalam sholat ya? Perbanyak membaca ta'awuz sebelum teman-teman melakukan sholat ya. Ta'awuz ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, aku dapat kiriman kado lukisan tangan fotoku, jangan dipajang sama sekali ya. Ustazah, cara menebus dosa kafarot berhubungan badan di siang Ramadan. Memberi makan 60 orang fakir miskin, satu orangnya 1,4 kg beras per harinya.
memberi makan 60 orang fakir miskin, satu orangnya 7 on kali 60 berarti 42 kilo. 8 kali 7 on kali 60 42 kilo. Atau teman-teman boleh memberi pakaian 60 orang fakir miskin, atau puasa kafarat 60 hari berturut-turut. Berat ya, kalau berhubungan badan di siang Ramadan berat ya. Menguap saat sholat itu batal nggak? Menguap tidak sampai membatalkan sholat sama sekali. Tetapi menguap itu bagusnya ditahan, karena menguap itu hukumnya adalah makruh. Oke. Ustazah, oke aman ya. Bolehkah makruh itu apa? Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, kalau kita pakai hijab, jika ada kayak konde di belakang, katanya haram. Jika dia naik ke atas ubun-ubun ya. Ustazah, kalau uang sedekah subuh dibuka setiap minggu, lalu saya kasih untuk konsumsi ngaji bulanan, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, sebentar ya. Oke, bolehkah membaca Al-Quran kakinya selonjoran? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Jadi boleh aja, nggak jadi masalah. Kalau teman-teman nggak enak, lalu teman-teman Oke, Ustazah, bolehkah rambut kita terlihat oleh wanita non-muslim? Tidak boleh. Aurat wanita dengan wanita non-muslim adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan sepergelangan tangan ya. Oke, sebentar ya, izin ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, sebentar ya, manfaat sedekah subuh itu gimana? Sedekah subuh itu adalah di pagi hari, di subuh hari, malaikat itu turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh agar dipanjangkan rezekinya dan ditenangkan hatinya. Jadi sedekah subuh itu bagus ya. Ustazah, sholat witir rakaat ketiga lupa baca ayat pendeknya, langsung ruku boleh nggak? Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ayat pendek itu kalau langsung ruku nggak masalah ya, karena ayat pendek itu sunnah ya. Ustazah, sholat witir rakaat ketiga udah ya. Boleh nggak saya cari rezeki dekat tempat prostitusi? Kalau dekat tempat prostitusi nggak apa-apa, di tempat prostitusinya nggak boleh. Oke. Ustazah, bisa nggak sholat sunnah digabung sholat wudhu dan sholat taubat? Bukan digabung, tapi dikerjakan bergantian. Habis sholat taubat, sholat wudhu, atau sholat wudhu dulu baru sholat taubat. Jadi satu niat, satu amal ya. Saya selalu merasa gelisah karena merasa gagal mendidik anak. Nggak ada. Kalau kita udah berusaha mendidik anak dengan baik, hidayah urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi jangan ambil bagian Allah ya teman-teman ya. Ustazah, karena anak itu punya eskalasi taubatnya masing-masing ya. Anak itu punya eskalasi taubatnya masing-masing. Jadi karena yang memberi hidayah adalah Allah, bukan kita. Ingat, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat, at the end of the day dia bisa jadi anak yang paling taat ya. Ustazah, oke, aman ya. Sholat tidak baca takbiratul ikhram nggak boleh. Takbir mengangkat tangan di awal itu rukun sholat. Harus ngangkat tangan di awal. Itu namanya takbiratul ikhram. Tapi kalau nggak baca iftitah, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, itu nggak masalah. Hanya saja kalau mengangkat tangan di awal itu wajib. Walaupun saat ruku, iktidal, sujud itu nggak ngangkat tangan nggak apa-apa. Takbiratul ikhram itu adalah mengangkat tangan di awal sholat. Itu rukun sholat, hukumnya wajib. Tapi kalau iftitahnya nggak wajib ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau nggak sengaja rehat lewat isya,
terus bangun jam 10-an. Bagaimana lanjut isya, lanjut tahajud, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Cuman jangan sering-sering tidur sebelum isya ya. Karena yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Ada beberapa tempat yang dilarang kita untuk tidur. Pertama adalah sehabis subuh, an-naum ba'da subuh yazhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Yang kedua adalah jangan tidur habis asar dan jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Oke. Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Ya. Saja sholat sunat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat boleh nggak? Boleh. Tapi tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi misalnya sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Jadi semua sholat sunnah kalau 4 rakaat caranya kayak gitu untuk membedakannya dari sholat fardu. Kalau sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal, rakaat 1, 2, 3, 4 pakai ayat pendek. Sementara sholat fardu pakai tahiyat awal dan ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2 aja. Saja, oke sebentar ya, oke. Kemonakan, cepet kali. Woi, ngetiknya rem sikit napa? Cepet kali, geng. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita berteman bersama belajar di akun ini ya. Ustazah, oke, iya sebentar ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat taubat hajat dikerjakan 3 kali sehari setelah sholat duha, ndak ada masalah. Ada janda yang sudah menikah bolak-balik. Kalau mau nikah lagi, apa harus pakai wali nikah? Wali nikah iya Mbak Noni. Wali nikah itu wajib, itu dia rukun nikah walaupun pakai wali hakim ya. Oke, mantap kali janda nikah berkali-kali. Iya, Mbak Tini aja belum kemana-mana sama Mbak Noni. Ustazah, oke, ya siap ya. Ustazah, dulu anak saya belum apa dia? Lewat dah. Kalau sholat qobliyah terbang dia guys. Baru qobliyah doang kebaca, udah terbang dia ke langit ke-7. Mana ceritanya ini? Oke, keponakan suka berantem adik kakak. Doanya apa? Doanya Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imamah. Doa supaya keluarga sakinah ya. Jika di bak air ada kotoran cicak, kalau kotoran cicaknya sedikit dan airnya banyak nggak masalah. Dia tidak sampai menajiskan air. Kalau sholat sunnah baca Al-Fatihah aja boleh nggak? Semua jenis sholat kalau baca Al-Fatihah doang itu nggak masalah. Semua jenis sholat kalau cuman baca Al-Fatihah doang nggak jadi masalah ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Siap Mbak Virgo. Nah, Ustazah dulu sekolahnya apa? Dulu saya di pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah ya. Oke, Ustazah, oke. Sama-sama ya, terima kasih ilmunya. Saya banyak yang tidak mengerti, sekarang tahu, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, ada orang yang cepat sholatnya, katanya ruku dan sujudnya, bacanya cuma 1 kali. Boleh nggak Zah? Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud boleh kok 1 kali. Tapi Imam Hanafi menyatakan mesti 3 kali. Tapi keduanya sepakat kalau sholatnya berjemaah maksimal cuman boleh 3 kali aja. Sementara kalau sholatnya sendiri itu boleh lebih dari 3 kali. Aku ulang ya. Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali.
Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Tetapi dalam sholat berjemaah mereka semuanya sepakat bahwa maksimal cuman boleh 3 kali. Dan kemudian saat sendiri lebih dari 3 kali itu jauh lebih baik. Oke? Aman ya. Bolehkah habis sholat baca surat Yasin untuk kedua orang tua? Is oke, tafadhol, silahkan. Apakah ingus itu najis? Tidak. Ingus, batuk, flu, berdahak itu tidak membatalkan sholat kalau tersentuh kemukena, tidak najis. Ustazah, sedekah subuh dimasukkan ke kotak amal masjid tidak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, gimana cara menghatamkan Quran dengan mudah? Tentukan pengen hatam berapa lama. Kalau pengen hatam dalam 1 bulan, baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari 10 lembar kali 30, itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Kalau pengen hatam dalam 4 bulan, baca 2 lembar setiap hari. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, tahajud 2 rakaat boleh nggak? Cukup kok, tahajud 2 rakaat nggak masalah. Allah itu lebih suka amalan yang biasa saja tapi terus daripada banyak tapi terputus ya. Siapa? Ria Hudi, thank you ya. Rina, Mbak Nina, Masya Allah ya. Oke, siap Mbak Watim ya. Oke. Ustazah, berarti sholat fardu 4 yang rakaat 3 dan 4-nya 3 dan 4-nya baca Al-Fatihah terus nggak baca ayat pendek. Benar, sholat fardu itu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2, 3 dan 4 nggak baca ayat pendek. Apa boleh mendoakan suami dan anak dijadikan satu? Aman aja, boleh dijadikan dengan doa kaum muslimin muslimat juga boleh kok. Ustazah, doa apa anak susah belajar ngaji dan belajar sholat? Ya Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, apa hukumnya jika bertakziah ke orang meninggal, keluarga meninggal memberi uang? Sedekah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sedekah itu kan nggak ada keharuman. Sedekah ke siapapun, ke orang kafir pun boleh. Apalagi teman kita lagi kemalangan, kita kasih dia sedekah, why not? Kenapa? Nggak ada masalah ya. Ustazah, gitu ya. Ustazah, sholat subuh nggak mandi boleh nggak? Soalnya dingin. Selagi tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan haid, tidak ada masalah. Tapi mandilah guys, sebelum subuh itu mandi mantap. Aku aja anak muda mandi pagi, masa teman-teman yang usia tahajud menjelang azan subuh gak mandi? Kalahlah sama aku mandi sebelum subuh. Jadi lah pagi kita jam 6 tuh aku udah mandi. Udah banyak yang aku lakukan guys. Ya kan, udah aku pakai parfum. Aku duduk walaupun cuma ada kucingku doang yang ini lihat cium parfumku. Hey, mandi guys, mana ceritanya? Mandi ya, masa hostnya mandi terus teman-teman mandi jam 9. Wah, sujud sawi hafal, cara sholat sunnah 4 rakaat ngerti, cara doa minta jodoh ngerti, doa cebok paham, mandinya jam 1 siang, mana ceritanya? Mandi. Ini aku lagi menggaungkan sunnah mandi sebelum azan subuh. Karena Rasulullah itu selalu mandi sebelum azan subuh. Masuk jam 6 pagi di live aku, kalau nggak mandi jewer telinga sendiri. Mandi pun disuruh sama aku ya. Gimana ceritanya? Mandi ya sebelum azan subuh. Mandi. Ustazah, tadi qobliyah yang 4 rakaat surat pendeknya di rakaat keberapa? Semua jenis sholat sunnah kalau 4 rakaat ayat pendeknya 1, 2, 3, dan 4. Dingin itu karena nggak biasa. Kalau udah biasa, tubuhnya udah menyesuaikan dengan suhu. Mau jawab apa lagi? Aku kalau pergi ke kampung orang tuaku di Bukit Tinggi tuh dingin banget. Perasaan mandi juga aku. Mana ceritanya? Mandi geng. Ustazah, biasanya saya suka sholat duha. Karena tiba-tiba teman saya datang, saya jadi nggak sholat. Nggak apa-apa. Yang penting ada kerisauan atau izin. Maaf ya aku sholat dulu, itu boleh ya.
Ustazah, batal nggak wudhu kalau bersentuhan dengan suami istri? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah kalau teman-teman mau pilih yang mana, oke? Ustazah, oke. Apakah sholat witir, siap Mbak Ringgit ya, setelah tahajud boleh nggak? Boleh. Witir itu waktunya terpapar dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting cuman boleh 1 kali aja. Misalnya nih teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian sholat witir, tengah malam tahajud, boleh. Tapi jangan witir lagi, karena witir itu cuma 1 kali. Atau nggak usah witir dulu, tahajud dulu baru witir, nggak apa-apa. Batas dari witir dan tahajud azan subuh. Selagi masih belum azan, masih bisa tahajud dan witir ya. Ustazah, oke, apakah hukum beli saham? Beli saham ini ada syaratnya. Yang pertama, pastikan emiten yang teman-teman beli itu tidak ada unsur riba. Yang kedua, pastikan baca laporan keuangan, pakai analisis fundamental, tidak boleh pakai sekedar analisis teknikal, dia seperti judi nanti. Kemudian pelajari laporan keuangan perusahaan, profit takingnya, marginnya, harus ngerti biar dia tidak jadi rugi. Ingat, bukan main saham tapi investor saham, itu 2 hal yang berbeda. Ya, 2 hal yang berbeda. Nanti kalau ada dividen yieldnya dizakatkan ya. Kalau ada capital gainnya dizakatkan. Modalnya juga dizakatkan 2,5%. Ustazah, oke. Kalau sujud di atas mukena, sujud keningnya tidak boleh menyentuh sejadah. Harus nyentuh sejadah. Jadi kening saat sujud tidak boleh kena benda yang bergerak. Termasuk laki-laki yang pakai sorban tidak boleh keningnya ketutup atau ketutup topi, ketutup peci kayak gitu ya. Oke, iya. Ustazah, gimana kalau tahajud belum sempat witir udah azan subuh? Nggak usah lagi witir karena udah azan subuh. Ustazah, kalau pinjam uang dari bank buat nolong orang nggak boleh karena niat kita benar, cara kita juga harus benar. Niat kita nolong orang benar, tapi dengan riba. Nggak salah caranya. Niat kita umroh tapi minjam uang di bank, berarti niatnya benar, caranya salah. Niat aku adalah ingin nolong orang tapi dari hasil nyuri, niatku benar, caraku salah. Niatku bangun masjid tapi dari hasil korupsi, niatnya benar, caraku salah. Ya, kayak gitulah. Jadi pastikan, make sure setiap amal itu diterima jika benar niatnya, benar amalnya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Ustazah, ciri taubat kita diterima tergantung kita dong. Kalau kita takut berbuat dosa, senang berbuat baik, ya takut ibadah kita nggak diterima, suka dengan belajar agama, ya itu ciri taubat kita diterima. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kaki termasuk aurat. Ustazah, cepet kali guys, kayak rudal. Oke, kita ambil nafas dulu 7 tahun ya guys, baru kita lanjut jawab lagi ya. Siap. Teman-teman nih ngetiknya kayaknya nggak ada yang pakai jari, semuanya pakai napas. Oke, kayak gitu ya guys. Kita bluetooth aja yuk guys, atau pulang aja yuk. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, aku pegang kok di bawah. Aku pegang di bawah. Cuma kan kecepatan bicaraku jauh lebih lambat dibanding kecepatan teman-teman ngetik kan. Ini aja udah cepet nih, tapi semoga paham ya walaupun cepet ya guys. Ini speed aku cepet nih biar banyak yang terbaca ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Aku mandi setelah tahajud dan baru sholat qobliyah subuh, lalu sholat subuh nggak apa-apa. Ustazah, oke. Di saat kita sering sholat, sedang sholat, ada tetangga manggil, harusnya akhirnya kita nggak fokus. Kalau dia manggil kita sholat fardu, tidak usah dibatalkan. Tapi kalau dia sholat sunnah, tergantung. Kalau dia cuma manggil, lanjutkan sholatnya. Kalau dia sampai mengucapkan salam, berhenti sholatnya, jawab salamnya. Karena sholatnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib.
Kuulang ya, kalau sholatnya sholat wajib lanjutkan. Kalau sholatnya sholat sunnah tergantung. Kalau dia mengucapkan salam boleh berhenti, jawab salamnya, terima dia, nanti ulang lagi sholatnya. Tapi kalau dia cuma manggil doang, lanjutkan sholatnya ya. Oke, aman ya. Ustazah, kalau pinjam uang di bank untuk pesta jangan ya. Jangan ikut riba, apapun reasonnya, apapun alasannya. Pakai CD dan mukena pas sholat gimana? Ustazah pakai CD doang. Oh, sholatnya pakai CD doang. Oke. Kalau sholatnya pakai CD doang dan pakai mukena, make sure bener-bener mukenanya ketutup. Betul-betul mukenanya harus ketutup. Karena jangan sampai kita itu pakai mukena yang bener, yang pakai mukena yang ini ya guys, yang transparan, itu bahaya ya. Ustazah, boleh nggak kalau sholat kita pakai apa? Oke, iya, cuma kan kurang adab lah ya kan. Kalau investasi emas online gimana? Harus ada wujudnya. Kalau ada wujudnya boleh ya. Apakah berpuasa sunnah itu harus hari Senin dan Kamis? Ya tergantung kepada makomnya, tempatnya. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Yaumul Bid, tergantung. Kalau hari Selasa ya nggak ada puasa sunnah. Oke, Ustazah, kalau umroh duluan bayar belakangan boleh nggak? Sebenarnya boleh, yang penting tidak karena riba ya. Karena umroh tidak harus mampu, sementara haji harus mampu. Jadi haji lunas dulu baru berangkat ya. Ustazah, aman ya. Boleh nggak kita umroh tapi dicicil? Boleh, tapi bukan cicilan riba ya. Bukan cicilan ke bank ya. Ustazah, dana masjid ditaruh di rekening bank. Kalau sekedar bank dijadikan alat simpan enggak apa-apa. Uang teman-teman taruh di bank juga enggak apa-apa. Yang penting bunganya jangan diambil ya. Atau bisa dibelikan lampu jalan, tong sampah jalan yang tidak ada hubungannya dengan agama dan darah untuk dimakan orang lain. Karena itu haram ya. Ustazah, kalau kita jalan jauh celana kena najis, gimana solusinya kalau mau sholat? Ya harus dipersiapkan, pakai panty liner, bawa celana ganti dan seterusnya. Ustazah, sebentar ya. Bacaan zikir pagi dan petang dibaca 1 kali aja boleh nggak? Boleh ya. Kenapa sering dikelilingi orang-orang yang ingkar dan munafik? Hati-hati, salah satu ciri orang munafik adalah idza tumina khona. Kalau dipercaya dia akan berkhianat. Kalau terlalu sering orang berkhianat kepada kita, berarti yang salah adalah kita. Kenapa? Karena mungkin kita terlalu cepat percaya kepada orang lain. Ini hati-hati. Ada beberapa hal yang teman-teman gak boleh umbar. Yang pertama adalah mimpi baik kita, dream kita. Karena kalau orangnya gak tepat, dia akan mengatakan mustahil dan kita gak jadi melakukannya. Yang kedua, jangan ceritakan tentang langkah baik kita. Karena dia akan nyetopnya pada wilayah yang kita tidak duga. Ketiga, jangan ceritakan kesedihan kita terlalu banyak karena akan ada orang yang justru senang dengan kesedihan kita dan tidak memberi solusi, malah senang di atas kesedihan kita. Yang keempat adalah jangan ceritakan soal keuangan kita karena itu akan menghilangkan ketulusannya untuk dekat bersama kita. Hati-hati, kalau dikhianati itu biasanya cuma sekali. Kalau udah berkali-kali takutnya kita terlalu terbuka kepada orang lain. Gitu ya. Ustazah, doa istri mau melahirkan biar cepat lahiran, doa aja pakai bahasa Indonesia Pak, nggak masalah Pak ya. Ustazah, keputihan itu najis nggak? Jelas dong ya. Jadi kalau keputihan teman-teman harus cebok dulu sebelum teman-teman sholat ya. Ustazah, dan celananya nggak boleh dipakai lagi, Ustazah, maghrib di jalan, isya sampai rumah nggak boleh. Prioritaskan Allah. Kalau kita mau diprioritaskan oleh Allah, tetap kita harus sholat walaupun di jalan. Katanya pengen rezeki lancar, pengen Allah sayang. Kalau kita sayang, kita harus prioritaskan orang itu. Kita sayang sama Allah, kita prioritaskan. Percayalah guys, tidak ada orang yang benar-benar sibuk di dunia ini, nggak ada. Ketika ada orang yang tidak peduli dengan kita, mereka bukan sibuk, tapi kita itu bukan prioritasnya dia. Kalau kita prioritasnya dia, sesibuk apapun dia akan ada waktu buat kita. Sama dengan Allah, nggak ada
ada kita yang sibuk tapi mungkin sholat belum jadi prioritas kita. Oke, jadi tidak ada orang benar-benar sibuk. Hati-hati kalau ada orang yang selalu merasa no time, gak ada waktu ketemu kamu, gak ada waktu ketemu kamu, gak ada waktu nelpon kamu, dia bukan sibuk. Mungkin bukan prioritasnya, termasuk mungkin suami, istri, dan itu biasanya terjadi pada orang-orang terdekat. Jadi kalau kita nggak sholat, kita bukan sibuk, tapi Allah belum jadi prioritas kita. Ustazah, maka prioritaskanlah sholat biar Allah prioritaskan kita. Oke, Ustazah, nanya saya. Oke, sebentar ya. Oke. Minta doa agar mudah bayar hutang boleh. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, ya. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Ini juga doa biar kaya raya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Bener Zah, bener. Bener yang mana? Yang mana yang bener nih? Oke, gitu ya. Soal apa tuh yang benar nih, yang teman-teman pada bilang benar gitu ya. Nah ini ya, doa lunas hutang ya guys. Oke, bolehkah witir 1 rakaat? Boleh. Oh yang prioritas, benar ya gitu. Nggak ada orang yang terlalu sibuk. Sesibuk apapun dia, kalau kita prioritasnya dia akan ada walaupun di sela-sela aktivitasnya. Ya kalau kita nggak sholat kita bukan sibuk, tapi sholat itu belum prioritas kita. Ya, Ustazah ngaji sendiri nggak ada gurunya, ngaji Al-Quran maksudnya. Kalau ngaji Al-Quran boleh belajar dengan Quran Latin, tapi sekali-sekali nanti boleh validasi bacaannya ke ustadz terdekat di rumah kita ya. Ustazah, bolehkah sholat ikat rambut? Laki-laki haram mengikat rambut dalam sholat. Kalau perempuan ikat rambutnya biar nggak kelihatan ya. Oke, Ustazah, usia Ustazah berapa? Usia aku itu, kalau nggak salah aku sampai sekarang masih seperti kemarin, masih tergantung cuaca ya. Jadi kalau malam ini cuacanya kayaknya nggak terlalu dingin ya 42 tahun lah. Kalau besok pagi, kalau nanti dia hujan ya usiaku 17 tahun. Kemarin di kotaku sempat banjir ya 78 tahun lah. Sampai sekarang masih tergantung cuaca sih teman-teman. Masih belum berubah. Nanti kalau berubah misalnya tergantung mood, aku bilang kok sama teman-teman, tenang aja ya, nggak usah khawatir ya. Ustazah, doa kaya raya dibaca kapan? Baca setiap habis sholat juga bisa kok, nggak jadi problem ya. Ustazah, habis sholat isya, sholat witir boleh, tapi usahakan ba'diyah isya dulu. Ya, sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian sholat witir. Oke, sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian sholat witir. Ya, malam ini usiaku 42 tahun karena lagi cuaca sejuk. Besok pagi 72 tahun, besoknya lagi bisa jadi 12 tahun. Pokoknya tergantung cuaca sih guys sejauh ini. Ustazah, oke gitu ya. Tiap malam baca Al-Muluk, tapi nggak baca surat lain gimana? Jangan, jangan. Kalau bacaan Quran harian, usahakan teman-teman itu khatam dari awal sampai akhir. Ya, khatam aja dari awal sampai akhir. Khususnya di hari Jumat boleh tuh dijeda sama Al-Muluk, sama Al-Waqiah, boleh nggak jadi problem ya. Dijeda boleh ya. Tapi usahakan baca Quran itu dari awal sampai akhir. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita kenal dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Ustazah, oke, siap ya. Boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Ustazah, oke. Siap Mbak Nisa aja ya. Ustazah, usia lagi.
Hafalah arti sebuah usia. Yang penting kita saling menghargai di akun ini ya guys. Hafalah arti, mau aku 70 tahun juga nggak bakal ngefek kok buat teman-teman. Yang penting bisa memberi manfaat ya buat teman-teman semuanya ya. Oke, gitu ya guys. Oke. Nah, besok aku update lagi. Apakah besok usia keberapa? Nanti aku update lagi ya. Ustazah, siap ya. Oke. Oke, aman ya. Siap ya. Oke, Ustazah, iya bener ya. Oke, usia Ustazah penting-penting, sepenting apa? Ustazah, oke. Kalau selalu sholat isya tengah malam boleh nggak? Jangan ya teman-teman ya. Sholat isya tengah malam terlalu sering jangan. Kalau karena ketiduran itu nggak jadi problem. Tapi kalau sering-sering nggak boleh ya. Kenapa? Karena nanti kita jadi lalai. Dan jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Allah itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah bikin penasaran, harus menyisakan ruang penasaran. Walaupun cuma sedikit ya. Mantap juga aku jawabnya ya guys. Wah, lepas aku dari jeratan usia guys. Oke, Ustazah kalau ngomong cerai lewat chat di HP jatuh talak. Itu jatuh talak ya. Jadi kalau ngomong chat di HP itu jatuh talak. Cuman kalau dia rujuk lagi dalam 3 bulan itu boleh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah berapa saudara? 4. Aku anak paling kecil ya. Ustazah, sholat witir sama tahajud pahalanya besar mana? Witir. Karena witir itu sunnah muakkad. Sementara tahajud itu sunnah ghairu muakkad. Jadi kalau teman-teman sholat subuhnya itu udah mepet, misalnya bangunnya itu udah mepet azan subuh kayak gitu kan guys. Udah mepet azan subuh daripada tahajud 2 rakaat, lebih baik witir aja 1 rakaat, itu jauh lebih baik. Karena Rasulullah juga pernah berwasiat, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, sholat witir, kemudian sholat duha dan puasa yaumul bid. Dan Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan witir walaupun Rasul pernah meninggalkan tahajud dan taraweh. Oke. Ustazah, oke, gimana kalau cara rujuk talak 1? Oh, kalau dia dalam waktu 3 bulan, udah sekarang ku talak kau, udah talak 1 tuh, besok rujuk nggak apa-apa seperti orang yang berantem dan baikan. Kalau jaraknya itu dalam waktu 3 bulan, nah dalam bahasa lain dalam masa iddah. Ya, tapi kalau setelah 3 bulan ya harus nikah lagi dong, oke, gitu ya teman-teman ya. Bagusnya witir berapa rakaat ya? 3 rakaat bagus kok. Oke ya. Ambeien nanti madunya setelah ini ya. Ustazah sebentar ya. Kalau kucing minum di ember buat kita mandi, apakah airnya itu najis? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Kalau kucing aku jelaskan secara rinci. Yang pertama adalah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kucing itu laisat laha najasun. Kucing itu tidak najis. Adapun air liurnya juga tidak najis. Dari Abu Qatadah dijelaskan bahwa istri beliau pernah ingin berwudu. Lalu kucing ingin minum. Lalu beliau dekatkan ya mangkok atau bejana itu supaya diminum oleh kucing dan kemudian dia istrinya pakai wudhu lagi dan tidak masalah. Wabah Az-Zuhaili juga pernah berkata, ulama besar, bahwa air liur kucing itu bisa air bekas jilatan kucing dan itu bisa dipakai minum, bisa dipakai wudhu dan bisa dipakai mandi. Sementara bulu kucing itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan, jadi tidak ada masalah. Sedikit atau banyak dia najis yang dimaafkan, najis yang dibolehkan, maksudnya najis tapi dimaafkan. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau saya berat banget mau sholat tapi saya rajin baca Quran, ya nggak bisa. Nggak bisa. Sama dengan saya rajin sedekah tapi saya nggak bayar zakat, ya nggak bisa. Saya rajin tahajud, ya saya males sholat subuh, ya nggak bisa. Yang namanya sholat tetap wajib, itu duluan baru baca Quran. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, aku witir 1 rakaat aja, laporan diterima. Boleh. Boleh ya guys, witir 1 rakaat boleh ya.
Ustazah, oke. Mbak Nanda sebelum makan boleh, setelah makan boleh untuk madunya. Ustazah, bolehkah sholat duha langsung 4 rakaat? Boleh. Sholat duha langsung 4 rakaat gak jadi masalah. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke, cara witir 3 rakaat seperti sholat maghrib. Oh, enggak. Tunggu dulu ya. Witir 3 rakaat enggak sama kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu ada tahiyat awal. Kalau sholat witir enggak ada tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Guys, sholat sunnah enggak ada tahiyat awal ya. Semua sholat sunnah nggak ada pakai tahiyat awal ya. Misalnya nih sholat duha langsung 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Witir 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Ustazah, imanku naik turun, aku juga sama. Semua iman kita ini naik turun. Ya, al-iman yazid wa yanqus, nggak apa-apa. Iman turun tuh nggak masalah. Ya, cuman saat dia naik kita kerjakan ibadah, saat dia turun kita paksakan ibadah. Orang beriman itu semuanya imannya naik turun. Mana ada yang iman bertahan? Emang kita malaikat? Enggak ya. Semua orang yang konsisten tuh juga males, cuman bedanya walaupun dia males dia tetap kerjakan ya. Ya, sholat sunat tidak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, oke, males paksakan itu aja, dan males itu biasa, nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan ya. Ustazah, sebentar ya.